Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Gusti Enla Febrianti dengan NIM 211309102. Saya dari kelas 2A Biologi Murni. Pada video kali ini saya akan menjelaskan perbedaan mengenai keempat pembuluh darah yaitu adalah vena, arteri, aorta, dan kapiler berdasarkan histologi. Nah, untuk yang pertama yaitu adalah vena. Tunika intima terdiri dari endotelium atau selnya pipis lapis dan subendothelium atau jaringan ikat tipis langsung berhubungan dengan tunika adventitia. Tunika medianya tidak ada, tunika adventitianya yang terdiri dari jaringan ikat longgar dengan serabut kolagen yang membentuk berkas-berkas longitudinal, sel fibroblast, dan sel otot polos tanpa dan adanya sel dengan dinding bulat selain sel endotel yang biasanya beraktivitas. Untuk pembuluh vena sendiri terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu adalah venula, garis tengahnya sekitar 0,2 sampai 1 mm yang ditandai oleh tunika intima yang terdiri atas endotel, tunika media tebal yang terdiri atas lapisan sel otot polos, dan lapisan adventitianya merupakan lapisan yang paling tebal. Yang kedua yaitu vena berukuran kecil atau sedang yang mempunyai garis tengah 1-9 mm. Tunika intimanya biasanya mempunyai lapisan subendotel yang tipis. Selanjutnya adalah vena besar, di mana mempunyai tunika intima yang berkembang dengan baik. Tunika media jauh lebih kecil dengan sedikit sel-sel otot polos dan banyak jaringan penyambungnya. Untuk pembuluh darah yang kedua yaitu adalah arteri. Berdasarkan ukurannya, arteri ini dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama yaitu arteri besar atau arteri elastin yang termasuk aorta dengan cabang-cabang besarnya. Arteri jenis ini mempunyai sifat-sifat yaitu intima, dibatasi oleh sel-sel endotel. Pada arteri besar, membran basalis subendotelnya kadang-kadang tidak terlihat. Lalu yang kedua adalah arteri ukuran sedang dan kecil, memiliki lapisan muskuler yang tebal. Sel-sel ini bercampur dengan sejumlah serabut elastin serta kolagen dan proteoglikan. Dan arteri yang terakhir yaitu adalah arteriola, merupakan pembuluh arteri yang paling kecil atau halus, berdiameter kurang dari 0,5 mm dan relatif mempunyai lumen yang sempit, memiliki tunika intima dengan tanpa lapisan subendotel dan umumnya tidak mempunyai membran elastik internal. Pembuluh darah yang ketiga yaitu aorta, di mana aorta ini terbagi juga menjadi 3. Yang pertama yaitu tunika intima atau endotelium yang terdiri atas selapis sel endotel dan di bawahnya ada lapisan subendotel yang mengandung serat jaringan ikat yang terdiri dari serat elastis dan serat otot polos. Yang kedua ada tunika media atau membrana fenestrata yang terdiri terutama atas otot polos dan serat elastis. Ada pula sedikit serat kolagen dan urat sarafnya. Yang ketiga yaitu tunika adventitia yang terdiri terutama atas jaringan ikat berupa serat kolagen dan sedikit serat elastis. Nah, untuk pembuluh yang terakhir yaitu pembuluh kapiler, di mana pembuluh kapiler ini tersusun atas lapis sel endotel yang berasal dari mesenkim, melingkar dalam bentuk tabung mengelilingi ruas silindris. Garis tengah rata-rata kapiler berkisar 7-9 mm. Kapiler ini terbagi menjadi 3 jenis menurut struktur dinding sel endotel. Yang pertama ada kapiler kontinu yang susunan sel endotelnya rapat. Yang kedua adalah kapiler fenestrata atau perforata yang ditandai oleh adanya pori-pori di antara sel endotel. Kapiler perforata ini biasanya ditemukan dalam jaringan-jaringan yang terjadi pertukaran zat dengan cepat antaranya jaringan darah seperti terdapat pada ginjal, usus, dan kelenjar endokrin. Nah, selanjutnya ada yang ketiga yaitu kapiler sinusoid yang dimana berkelok-kelok garis tengahnya sangat besar, ukurannya 30-40 mm. Sirkulasi darahnya lambat, tidak memiliki dinding yang dibatasi oleh kontinu. Sel-sel endotel tetapi terbuka pada ruang-ruang antar selnya. Nah, mungkin itu saja video saya mengenai perbedaan berdasarkan struktur histologi dari pembuluh darah. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om.